全然。Tiba saatnya operator permainan menjelaskan aturan permainan yang akan mereka mainkan pada game kali ini. Mereka diharuskan mencari pembunuh dari seorang korban wanita yang bernama Momoka. Satu dari sekian banyak orang yang ada di sana adalah penyihir atau pembunuh yang asli. Mereka diharuskan menemukan dan membawanya ke api yang ada di sana untuk membakar penyihirnya guna menyelesaikan permainan tersebut. Akibat peraturan itu, para peserta mulai menuduh satu sama lainnya. Hal itu semakin menegaskan bahwa karakteristik permainan hati sudah muncul pada game kali ini. なんで今日は一緒にいなかったの？なんだよ。いつも一緒だよな。こいつがマジか？私は違う。 Salah seorang peserta yang ada di sana secara tiba-tiba menuduh An sebagai penyihirnya melihat dari kain yang berlumur darah yang dia bawa. Akan tetapi, An mengatakan bahwa itu adalah darah Heather hasil dari otopsi yang telah dia lakukan. Setelah itu, An mengatakan bahwa peluru yang berserang di tubuh Heather sama dengan peluru yang digunakan para militan yang ada di sana. Dengan kata lain, pembunuh Heather adalah seorang militan di tempat itu. Hal tersebut jelas membuat para peserta yang ada di sana menjadi heran karena mereka baru mengetahui tentang kematian bos mereka. Para peserta sudah tidak percaya lagi kepada militan, terlebih kepada Aguni. Akan tetapi dengan kekuatan senjata yang dimiliki para militan, mereka bisa dengan mudah meredam keributan yang hampir pecah di tempat itu. Dan yang lebih parah, Aguni akan membakar semua peserta yang ada di sana untuk mengetahui siapa penyihir yang asli dan mengakhiri permainan ini. Suasana chaos benar-benar terjadi di tempat itu. 本当にやるんですか？つけ分けしてローラーでしらみつぶすな。さっきまで仲間だった奴ら一人も逃がすな。全員勝ってもゲームが終わらなかったら今度は俺たちでやり合うんだぜ。試合 Dalam keadaan yang kacau balau, Usagi berusaha mencari Aris agar bisa ikut dalam permainan pada permainan kali ini. Di tempat yang sama, para militan mulai membabi buta membantai semua orang yang ada di sana. Setelah itu mereka melempar satu persatu mayat para korban ke dalam api sesuai instruksi dari Aguni. Tempat itu benar-benar telah menjadi kuburan massal untuk para pesertanya. Masih di tempat yang sama, Kuina mencoba menemui An untuk mencari tahu apa yang akan dia lakukan. An yang merupakan seorang ahli forensik akan menyelidiki pisau dari tubuh Momoka guna mengetahui siapa penyihir yang sebenarnya. Usahaan harus menemui kendala manakala dia dihadang oleh anak buah Aguni. Melihat hal itu, Kuina menyuruh An untuk pergi dari sana karena dia yang akan menghadapi orang tersebut. 容疑者が使ったコップとかを手に入れて、それをセロハンテープで採取すれば、指紋の油分にココアパウダーを付着させる。犯人が特定できる。え？ああ、行け。ゲームクリアの方は任せた。 Sementara itu, Aris masih dalam keadaan tersekap dan belum bisa ditemukan oleh Usagi. Di sisi lain, Cicinya mendatangi anak buah Aguni yang bernama Naragi. Naragi ini adalah anggota militan yang paling berbahaya di antara para militan lainnya. Hal itu dibuktikan dengan sikap dia yang sakarep dewek menembaki orang yang ada di sana. Maksud Cicinya datang ke tempat itu ialah untuk menghentikan ulah Naragi. Walaupun Cicinya termasuk orang yang licik, akan tetapi dia tidak bisa membiarkan kelakuan Naragi yang sudah keterlaluan. Duel pun dimulai dengan Naragi yang bersiap untuk menembak Cicinya. Namun Cicinya sudah siap dengan hal itu dan bisa mengantisipasi tembakan Naragi. Setelah itu dia menembakkan sebuah senjata fire gun hingga membuat Naragi terbakar dan jatuh dari tempat tersebut. このライフルだと至近距離じゃ当たんねえって思ってんのか。バカがなんだよそれ。 Kembali ke pertarungan Kuina, di tempat itu dia mulai berduel dengan anak buah Aguni, kita panggil saja dia si botak. Tanpa diduga, Kuina bisa mengimbangi serangan si botak dengan ilmu bela diri yang dia miliki. Karena pada faktanya, Kuina adalah seorang ahli bela diri pada dunia sebelumnya. Shin kemudian flashback ke masa lalu Kuina. Di sini kita mengetahui bahwa Kuina adalah seorang anak dari master karate.
Sang ayah berharap Kuina bisa menjadi seorang master bela diri seperti dirinya. Akan tetapi, Kuina tidak menginginkan hal itu dan lebih memilih berdandan layaknya seorang perempuan. Sehingga bisa dipastikan bahwa Kuina sekarang adalah seorang ladyboy, sama seperti Cinta Luna tapi beda casing. Setelah bertarung cukup sengit, Kuina sedikit kewalahan menghadapi serangan si botak. Lebih dari itu, ternyata si botak memanfaatkan pecahan kaca dan menyebarnya ke lantai. Sehingga hal itu membuat Kuina sedikit kesulitan menghajar si botak. Namun begitu, dengan kekuatan yang ingin menjadi seorang makeup artist, Kuina bisa mengakhiri pertarungan itu dan mengalahkan si botak dengan sebuah tendangan. Usagi yang masih berusaha mencari keberadaan Aris akhirnya menemukan tempat di sekapnya Aris. Setelah itu, dia memberikan sebuah HP agar Aris bisa ikut dalam permainan kali ini. Dengan segera Aris meminta Usagi untuk menjelaskan tentang peraturan permainan. Aris berpendapat bahwa ini adalah permainan adu domba seperti apa yang sudah mereka mainkan sebelumnya. Master permainan secara tidak langsung menghadirkan dua kepentingan di antara para pesertanya. Aris pun sempat kebingungan dengan sistem permainan yang harus menemukan penyihir di antara sekian banyak orang yang ada di sana. あの人たちは別のルールを課せられて、でも鬼ごっこの馬鬼もそうだったけど、ビーチの全員をゲームオーバーにして、少女を殺して。狩る側に回る。 Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan masa lalu Aguni dan Heather. Di sini kita mengetahui bahwa Aguni adalah teman baik Heather. Kembali ke tempat Aris, dia mulai berpikir menjadi semua karakter untuk mencari solusi dari game kali ini. Namun apa yang dipikirkan Aris belum bisa menemukan pola dari permainan itu sendiri. Dia pun kembali mencoba berpikir menjadi karakter lain yaitu master permainan. Pada simulasi kali ini, Aris merasa ada yang janggal tentang waktu kematian Heather dan dimulainya permainan ini. Terdapat korelasi antara kematian Heather dan game kali ini. Namun begitu, semua itu hanyalah sebuah simulasi tanpa bisa mengetahui dengan pasti bagaimana permainan ini diakhiri. Di ruangan yang berbeda, An mulai melakukan uji sampel pada pisau yang digunakan penyihir untuk membunuh Momoka. Setelah sekian lama mengujinya, akhirnya An mengetahui siapa penyihir yang telah membunuh Momoka. Dengan begitu, permainan kali ini bisa diakhiri. Namun sayang saat keluar dari ruangan dia bertemu dengan anak buah Aguni yang menonjoknya hingga membuat An pingsan di tempat itu. Berbarengan dengan itu, Aris juga mengetahui tentang pola permainan dan siapa penyihir yang telah membunuh Momoka. Masaka. Wakatna. Aris. 見えた気がする。魔女が。 Pada episode selanjutnya, film menceritakan tentang masa lalu Momoka dan Arashi yang merupakan seorang pelajar di tempat itu. Setelah menghilangnya semua orang, mereka mulai mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada scene ini ada yang aneh pada HP yang Arashi gunakan untuk merekam, dan itu akan mengungkap misteri dan plot hole pada film kali ini. Jika para sobat mengikuti film ini dari awal, pasti tahu apa yang aneh pada HP yang digunakan oleh Arashi. Kembali ke pantai yang merupakan arena permainan, sisa waktu pada permainan kali ini tinggal menyisakan 15 menit lagi. Untuk itu, Aguni memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat proses pembantaian untuk mencari tahu siapa penyihirnya. Secara tidak terduga, Aris datang ke tempat itu untuk mengakhiri permainan. Namun sebelum itu, dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah penyihir karena mempunyai alibi. 俺が魔女じゃないってことは、犯行が行われた時間ずっとだ。あんたにもよくわかってるだろ。 Setelah itu Aguni langsung sosorongot ke Aris dan mulai menghajarnya. Seperti yang kita tahu bahwa Aguni tidak akan pernah suka kepada Aris sehingga dia menghajarnya. Di tengah upaya Aguni yang sedang menghajar Aris, tiba-tiba Usagi beranggapan bahwa Aguni adalah penyihir yang sebenarnya, melihat apa yang dia lakukan kepada Aris. Mendengar hal itu, orang-orang yang ada di sana mulai berpikir sama dengan Usagi dan menganggap bahwa Aguni adalah penyihir yang sebenarnya. Di luar dugaan ternyata Aguni mengakui hal itu.
Kemudian, para militan menodongkan senjatanya ke arah Aguni setelah mendengar hal tersebut. Merespon hal itu, Aguni pun menantang balik mereka untuk menembaknya. 確かなりそうそう。ピーチの中で唯一アリバイのあんたが魔女だからよ。魔女か。俺が魔女だ。撃ってみろ。 Saat semua orang akan menembak Aguni, Aris bangkit dan mengatakan bahwa Aguni bukanlah penyihirnya. Dia mengatakan bahwa permainan 10 hati adalah permainan yang paling berbahaya. Game ini tidak akan mereka menangkan jika membunuh Aguni. Karena itu, hanyalah keinginan dari master permainan yang ingin membuat mereka semua mati pada permainan kali ini. Kemudian Aris menceritakan pendapatnya tentang apa yang telah dilakukan oleh Aguni. Aris beranggapan bahwa pembunuh Heather adalah Aguni. Karena dia melihat mata pada diri Aguni sama dengan mata Aris saat terpaksa harus membunuh teman-temannya saat mengikuti game sebelumnya. 撃て！このゲームはハートの自由だ。アグニはマジじゃねえ。アグニを倒さなきゃ終わらないなんて。ダチを殺すためだ。あの日の俺と同じ。 Sebenarnya pembunuhan massal ini bukanlah rencana Aguni. Lebih dari itu, dia pun sama sekali tidak ingin menjadi ketua di tempat tersebut. Jika dia memang menginginkan hal itu, maka dia sudah melakukannya dari dulu mengingat perannya sebagai ketua militan yang dibekali senjata. Menurut Aris, dirinya menduduki posisi itu tak lain untuk mencegah orang seperti Naragi lepas kendali dan mengamuk. Setelah itu, Aris mengungkapkan pendapatnya bahwa Aguni membunuh Heather ialah menginginkan sahabatnya untuk berhenti dengan ambisinya, dan ingin menyadarkan bahwa semua yang dia rencanakan adalah omong kosong belaka. Ucapan Aris itu mulai masuk akal jika melihat masa lalu antara Aguni dan Heather. 絶望に陥った奴らのためにここが希望の地だ。希望がないならそんなん無理だよ。元の世界へ帰ろう。我々全員で全てのカードを揃え深くしてやがって。 Aguni yang marah menyangkal hal itu dan beranggapan bahwa Aris hanyalah asal bicara. Tanpa basa-basi, dia pun kembali menghajar Aris. Namun Aris tidak berhenti berbicara dan tetap pada anggapannya bahwa semua yang dikatakannya adalah kebenaran yang sesungguhnya. Hal itu dijelaskan pada flashback film yang memperlihatkan percakapan antara Aguni dan Heather sebelum dia meninggal. 終わり。もうビーチは終わりにしよう。トランプを集めれば元の世界に戻れるなんてお前が作った嘘だったろ。どこに希望があるっつんだ。ビーチのどこに希望がある。残念だよ。 Setelah itu, Aris mulai mengungkapkan siapa penyihir yang sebenarnya. Dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah Momoka sendiri sang korban dalam permainan kali ini. Aguni kembali menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa dialah penyihir yang asli. Sikap Aguni ini tak lain karena semuanya sudah kapalang edan, sehingga dia ingin menghancurkan tempat itu bersama orang-orang yang ada di dalamnya. Dan inilah inti dari permainan hati yang sebenarnya yang mempermainkan hati dan perasaan seseorang. Kali ini permainan itu menargetkan orang yang paling kuat di antara mereka, yaitu Aguni. 桃花自身って答えならそうなる。このゲームはそう作る。俺が主催者なら。魔女は俺だ。俺を殺してみろ。道連れにしようとしてる。 Saat semuanya panik, tiba-tiba salah seorang peserta mengatakan bahwa dia adalah master permainan. Tapi tanpa diduga, sebuah sinar laser langsung menghujam kepala si wanita hingga membuatnya tewas saat itu juga. Hal itu pun kembali membuat keadaan di sana menjadi kacau. Kemudian, An mengungkapkan hasil analisanya yang mengatakan bahwa memang Momoka adalah penyihir atau orang yang membunuh dirinya. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa master permainan benar-benar telah membuat orang yang ada di sana untuk membunuh satu sama lain. Melihat apa yang terjadi pada Arashi, para peserta mulai bingung dengan keadaan ini. Semua orang dibuat bertanya dengan keputusan dia yang mengaku sebagai master permainan. Sisi positifnya, Aguni mulai sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu kekeliruan. Akan tetapi, ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Secara tiba-tiba Naragi datang ke tempat itu dan mulai membuat kekacauan di sana.
Kemudian Usagi berusaha menghentikan ulah Naragi yang mulai menembaki semua orang yang ada di sana. Suasana pun bertambah tegang manakala Naragi menodongkan senjatanya ke arah Aris dan bersiap untuk menembaknya. Tapi tanpa diduga, Agune menghalangi tembakan yang mengarah ke Aris. Untuk kemudian dia mendorong Naragi ke arah api hingga keduanya tewas dalam kobaran api yang ada di sana. ビーチごと全員焼き殺され初めっからこのかかり火で皆殺すなMengetahui bahwa Momoka adalah penyihirnya, Aris dan semua peserta yang selamat kemudian membawa dan membakar mayat Momoka untuk mengakhiri permainan ini. Dengan terbakarnya mayat Momoka, maka permainan pun berakhir dengan menyisakan beberapa orang yang selamat. Permainan pun benar-benar berakhir dengan terbakarnya pantai yang merupakan tempat yang paling aman di dunia itu. Setelah semua kartu terkumpul, Aris dan Usagi akan menyelidiki tentang master permainan dari HP Arashi yang didapatnya saat berada di pantai. Di HP itu, terdapat sebuah rekaman yang menunjukkan suatu tempat yang biasa Arashi dan Momoka kunjungi. Kemungkinan besar tempat tersebut adalah tempat para master permainan mengendalikan game yang telah dimainkan. Kemudian, Aris dan Usagi mencoba menyusuri jalan yang dilihat dari rekaman HP Arashi. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Aris menemukan sebuah tempat yang tampak seperti markas permainan dengan dipenuhi peralatan komputer yang ada di tempat itu. Di tempat tersebut, Aris dan Usagi kedatangan para peserta lainnya yaitu Chishinya dan Kuina. Mereka menemukan tempat itu dari sebuah kode yang didapatnya pada permainan sebelumnya. Namun, alangkah terkejutnya Aris dan yang lainnya mengetahui bahwa orang-orang yang ada di sana sudah menjadi mayat. Dan yang lebih mengherankan, kematian mereka sama persis dengan orang-orang yang sudah tereliminasi dengan sebuah laser yang menghujam kepala mereka. Itu artinya mereka bukanlah master permainan sebenarnya seperti apa yang sudah Aris kira. Kejutan sesungguhnya barulah muncul pada scene kali ini. Secara tidak disangka, master permainan muncul di monitor komputer yang ada di sana. Dan yang lebih membagongkan, ternyata orang tersebut adalah Mira, salah satu anggota eksekutif pantai yang hater dirikan. Tanpa rasa bersalah, Mira memperlihatkan semua peserta yang telah tewas pada permainan yang telah dia ciptakan. Setelah itu, dia memberikan hadiah kepada para peserta yang selamat. Dan hadiah itu adalah permainan baru dengan jenis permainan wajah yang belum pernah muncul sama sekali. Akan tetapi, Aris tidak sedikit pun gentar dengan permainan yang akan Mira adakan. Karena dia sudah siap dengan semua itu. Dan yang lebih membuat Aris bersemangat, dia mengetahui target dari permainan itu yaitu Mira sang master permainan yang telah membunuh teman-temannya. Dengan begitu, film pun berakhir. プレイヤーの諸君、すべてのゲームをクリアした絵札を除く。思い浮かべてみて。銃で撃たれたあいつ、炎で焼かれたあの子、超感動。プレゼントがあります。そんなプレイヤーの皆さんに新たなゲーム。また戦うんだね。でも一つ変わった。やっとターゲットが見えてきた。